Halo semua, saya dapat permintaan untuk bicara mengenai kontrak jiwa. Dan ini adalah salah satu dari video tematik. Mari kita lihat apa yang kita sebut dengan kontrak jiwa. Ya. Barangkali pemahaman saya dan pemahaman teman-teman juga berbeda, tetapi kita lihat saja bersama. Yang pertama adalah, begitu kita lahir ke dunia, apalagi sekarang kita sudah paham dengan astrologi, bahwa setiap detik di mana kita lahir, hitungan detik, hitungan hari, hitungan dan lain sebagainya, termasuk lokasi, itu adalah titik di mana kita mendapatkan snapshot atau potret kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan menjadi tantangan-tantangan diri kita. Ya. Dan itu hanya masalah bagaimana kita berusaha memahami. Jadi belum tentu bahwa apa yang tergambar di langit itu bisa kita baca, dan kalaupun kita bisa membaca, ini berada di posisi ini dengan derajat ini dengan segala macam teknologinya, apakah kita mampu memahami atau tidak? Satu hal lagi yang penting kita catat bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan, yaitu free will. Free will. Kita selalu punya pilihan. Katakanlah yang di langit itu potretnya disebutkan pada usia 30 tahun akan ada peristiwa cukup besar, dan kemudian memberi kesempatan, membuka pintu bagi manusia tersebut untuk mempelajari, mengambil hikmah dari pengalaman hidup tersebut. Apakah dia harus memasuki gerbang tersebut atau tidak, itu tidak hanya merupakan ketentuan dari atas, tetapi juga keputusan dari orang tersebut apakah dia mau belajar atau tidak. Dan itu adalah pilihan dari orang tersebut. Katakanlah konsekuensinya kalau dia tidak mau belajar, tentu saja dia nanti akan kepentok lagi ke depan. Tapi itu juga adalah pilihan dia. Kemudian pertanyaannya, apakah kita memang perlu informasi serinci ini? Tidak selalu. Barangkali pada orang-orang tertentu memang membutuhkan. Jadi ini sama juga dengan level di mana kita membutuhkan informasi serinci ini. Ya, buat orang yang bekerja di bidang finance, dia nggak perlu tahu lebih detail mengenai masalah yang terkait biologi. Tetapi ketika orang tersebut bekerja di bidang penelitian biomedis, dia bisa bicara sangat detail mengenai sel, mengenai lebih kecil dari sel lagi, RNA-nya dan lain sebagainya. Jadi memang tidak semua orang membutuhkan ini. Yang kita perlu tahu adalah tata cara yang diterima oleh masyarakat serta logika bagaimana kita menghadapi situasi, termasuk ketika kita berhadapan dengan orang lain. Di situ ada yang namanya nilai-nilai kesantunan, di situ ada yang namanya nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya, itu tetap harus diperhatikan. Nah, dan kita juga harus melihat bahwasannya setiap orang dihadapkan pada situasi yang melingkupi adalah budaya serta kebiasaan. Tidak perlu terlalu jauh karena Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam budayanya. Begitu kita berbeda lokasi, hanya sekitar 3 jam perjalanan via mobil, yang gak macet tentunya, itu kebiasaannya, budayanya sudah bisa berbeda. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita melihat apakah sesuatu itu menjadi masalah atau tidak masalah. Ya. Kemudian kita juga perlu tahu bahwasanya di dalam rentang hidup manusia, kadang-kadang kita, tidak semua, ya, karena sudah ada snapshot dari langit ketika lahir, pada usia segini akan terjadi sesuatu yang besar yang membuat dia mau tidak mau harus pindah. Ya, seperti misalnya ada musibah, katakanlah
musibah yang terjadi karena alam, sehingga tidak ada orang yang bisa berada di situ. Bisa karena perang, bisa karena ada seseorang yang penting di dalam hidupnya itu diambil dari kehidupannya, sehingga semua harus berubah. Nah, itu kan sudah ada putaran waktunya dan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tetap saja dengan siapapun kita datang ke dunia, soul kontrak kita yang pertama adalah kita dengan yang di atas, dan waktunya itu sudah klik 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 klik, itu yang menentukan dari atas untuk hal-hal yang besar. Dan kita juga harus tahu bahwasanya setiap orang punya karakter yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai 12 zodiak, minimal kita tahu ada 12 karakter. Dari masing-masing karakter di satu zodiak itu ada tidak terhingga hal lain yang juga terdiri dari 12 kali 12 kali 12, sehingga memang yang namanya karakter manusia kemungkinannya adalah selalu ada perbedaan. Dan yang lebih penting lagi, setiap manusia lahir ke bumi itu punya misi hidup masing-masing. Dia punya kontrak dengan di atas bahwa dia dilahirkan ke dunia pada akhirnya sampai satu titik tertentu. Manusia tentu saja tidak tahu sampai di mana titik itu. Tetapi semua yang dialami akan membimbing dia sampai pada titik tersebut. Pada satu saat dia akan bertemu atau cross path dengan individu lain yang punya misi hidup lain, tetapi dia harus hidup bersama pada periode dan putaran waktu tertentu. Ya, kita kalau mau belajar adalah perjalanan Nabi Musa, di mana dia punya misi hidup yang jauh, tetapi dia punya periode waktu. Ya, misi hidupnya sama, tapi periodenya berbeda-beda. Ketika baru lahir, ketika dia menjadi seorang dari kerajaan, walaupun bukan rajanya, bukan turunan kerajaan, bagaimana dia menjadi orang yang terbuang, kemudian dia membangun kekuatan di tempat lain, dan bagaimana ketika dia mulai masuk sebagai pemimpin bagi bangsanya untuk melakukan tugas hidupnya yang besar. Dan itu semua lingkungannya berbeda. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari dari kontrak langit itu apa yang kita sebut dengan sinastri. Sinastri adalah kombinasi antara dua chart. Atau kalau kita tarik ke energinya, maka energi yang terjadi, yang bergulir, yang mengalir, ya, bzz, gitu kan. Jadi kalau kita melihat orang kesetrum, setrum itu ada dua, kemudian terjadi hubungan dan di situ mengalir energinya. Nah, energi ketika terjadi kontrak tersebut. Jadi teman-teman, kita akan bicara mengenai kontrak jiwa dalam konteks seperti ini. Dan saya akan membawa sedikit ke perhitungan di sini. Jadi ini ada yang namanya sinastri. Ini benar-benar perhitungan matematika, ya. Dan itu menggunakan planet-planet serta derajat serta segala macam konsep mengenai astrologi. Dan saya ambil dua orang di sini adalah Justin Bieber, ya. Karena kita sebut kalau kita ingin memahami orang pasti kita orangnya kan. Dan kita tahu bahwa dia tidak terlalu dekat dengan kita, sehingga mudah-mudahan bisa memberi gambaran, tapi kita tidak ingin bicara secara lebih detail tentang orangnya. Jadi Justin Bieber lahir pada bulan Maret tanggal 1 tahun segini. Nah, ini pukul berapa saya tidak tahu, dan ini sebenarnya berpengaruh besar terhadap housesnya di mana. Tetapi kita pakai ini sebagai contoh, ya. Dan ini sebenarnya contohnya menjadi berpengaruh karena dia menentukan berada di rumah keberapa. Tapi katakanlah ini adalah benar. Begitu juga dengan Hailey Roth Bieber, istrinya. Itu lahir pada bulan November tanggal 22 tahun segini, dan ini pukul berapanya pun juga satu hal yang kita tidak tahu karena tidak ada di internet, tapi kita coba pakai.
Oke, kita select 2 orang ini. Yang kita peroleh adalah, kita lihat pertama untuk, memang ini di sini sudah ada ya, Hailey Roth Bieber tanggal sekian ya, lahir di Tucson. Justin Bieber ada di sini, dan kita lihat Justin kan bulan Maret ya, berarti yang di luar sini nih mataharinya, matahari Justin ada di Pisces dan matahari Hailey ada di Sagittarius. Iya, Sagittarius. Oke. Apa yang kita lihat di sini ya, kita lihat aja secara sekilas. Yang bisa kita lihat biasanya kalau dalam hubungan percintaan itu adalah Venus. Venus kalau buat perempuan, ini yang perempuan yang ini. Venus yang buat feminin itu menunjukkan apa yang dia suka. Dan dia, kita lihat Venusnya konjang dengan ini adalah Juno dari Justin Bieber maskulinnya dan Moon. Jadi kalau misalnya kita tidak sebutkan yang ini, kita sebutkan antara Venus dan bulan, dia konjang, memang ini menunjukkan adanya hal yang harmonis ya. Perasaan saling tertarik, dia tertarik dan dia berada, Justin Bieber juga tertarik. Ini menunjukkan kenapa chemistry mereka sangat kuat. Pertama. Kemudian kedua mengenai pernikahan sendiri ya. Jadi biasanya pada chart perempuan, 2 hal yang penting dalam percintaan adalah satu, Mars. Mars adalah energi termasuk gairah ya, seksualitas itu ada di sini, dan Jupiter adalah orang yang pada akhirnya memang secara formal menjadi pasangannya. Dan kita lihat di sini ya, sextile antara Mars dengan Jupiter, sextile bagi Bieber ini. Jadi ini walaupun berbeda ada di Capricorn, jadi kalau si Hailey pada akhirnya memang ketemu atau dia hatinya lebih suka pada orang yang sifatnya seperti Virgo, tetapi berakhir dengan orang yang akhirnya sangat teratur, memiliki status sosial tinggi ya, dan ini benar-benar ada pada si Justin Bieber, status sosial tinggi. Dan sebenarnya kalau ditanya apa yang menjadi hasrat terbesar Hailey, adalah orang yang teliti, orang yang sangat memperhatikan. Tetapi dia berakhir dengan lelaki yang punya status sosial tinggi. Ini Capricorn. Tetapi yang jelas ya, di sini Moon ya, Moonnya Justin Bieber itu oposisi dengan Moonnya Hailey. Ini adalah seperti opposite attraction. Opposite attraction antara feminin dan maskulin, dan ini adalah membawa, justru kalau kadang-kadang ini energinya tension, kalau di dalam hubungan percintaan romantis ini adalah hal yang positif. Oke, kita tidak berpanjang-panjang di sini, tapi kita paham bahwasanya kita bisa membaca dinamika hubungan tersebut dari sini. Kalau kita lihat langsung, ya, kita mulai dari ini adalah Hailey, ya, kita lihat dia Venusnya berada di Libra. Artinya dia menyukai, jadi bukan antara Virgo dan Libra, karena dia suka dengan orang yang banyak bicara dan hasratnya berada pada orang yang sangat memperhatikan dia, tetapi dia berakhir dengan lelaki yang memiliki status sosial tinggi, ya. Dan di sini status sosial tinggi, dia berada di rumah ketiga untuk Hailey, berarti memang status sosial tinggi, dan ini penting buat Hailey untuk
dia bisa mengungkapkan, menunjukkan kepada orang lain secara verbal bahwa dia punya suami yang terkenal. Kita lihat dari Justin Bieber, kita cek dari sini bulan 3 tanggal 1, benar ini Justin, matahari di Pisces. Nah, buat lelaki, buat maskulin, yang disukai dari perempuan adalah Venus. Dan Venus berada di rumah ke-12 dan Pisces. Katakanlah kalau rumahnya kita tanda tanya, karena tadi saya nggak tahu jam lahirnya, maka Pisces. Ya, katakanlah di Pisces. Itu artinya Justin Bieber memang lebih menyukai kalau dia punya istri atau dia punya pasangan, itu adalah yang misterius. Dan dia tidak ingin sebenarnya ya mengungkapkan apa yang sebenarnya ke khalayak. Begitu. Oke, kita lihat aspek yang lain ya. Aspek ini kita bisa lihat dalam bentuk tabel sama saja. Jadi kita lihat memang kalau Mars ini Justin, ini Heli ya. Yang terasa sedikit katakanlah tension, kita lihat ada di sini. Ya, di ini Justinnya adalah matahari dan Heli adalah Mars. Jadi energi sedikit agresif atau persaingan di mana dia cenderung berusaha mengalahkan Justin. Kalau yang ini mataharinya Heli, kalau dia yakin, sementara Justin Bieber ragu dalam hal dia ke depan arahnya mau kemana. Dan kemudian saya pikir itu yang paling utama. Selain itu adalah cukup harmonis. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi karena ini jam lahirnya tidak tepat, maka barangkali jelas tidak terlalu tepat. Jadi begitu mereka tanda tangan kontrak ya, kontrak jiwa, karena kita bicara mengenai kontrak jiwa ya. Nah, maka masing-masing seperti punya arah hidup baru. Ya, kayak selamat menempuh hidup baru. Itu benar-benar memang punya arah hidup baru begitu hari tepat dia punya kontrak dengan jiwa yang lain. Buat Heli, ya kita lihat rumah kelimanya itu adalah Pisces. Dan di Pisces serta ada Neptunus. Dan rumah kelima buat Heli ada di rumah ketiga secara sinastri. Ya, ini ada perhitungan lain. Rumah kelimanya ada di rumah ketiga. Maaf kalau ini sangat teknis, tapi ini kita bisa lihat dari sini dulu bahwa Heli fokusnya adalah juga untuk memastikan ya Justin hidupnya dia adalah untuk proteksi dari spiritualitasnya dia. Ini sangat spiritualitas dan itu merupakan sesuatu yang dia bicarakan sehari-hari. Jadi katakanlah kalau kita bisa bayangkan kalau tujuan hidup ketika dia bertemu Justin adalah dia setiap hari bicara mengenai kita akan kemana. Kemana dalam arti bukan fisik ya. Hubungan ini akan dibawa kemana. Apakah kita memberikan yang terbaik buat masing-masing? Apakah kita perlu melakukan servis ke sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Dan itu dibicarakan sehari-hari oleh Heli. Sementara dari Justin, ya dia sehari-hari kita lihat di rumah kelimanya adalah matahari Leo. Dan dia berada di rumah ke-12. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama ingin sesuatu yang katakanlah khusus, terlingkup, tidak terekspos ke dunia, karena rumah ke-12 di sini dan ini di Pisces.
Ya, tetapi bedanya dengan Justin karena dia Leo di rumah kelima itu menunjukkan, dan ini ada matahari, jadi kuat sekali. Memang dia ingin agar dirinya tetap merasa bahagia, dia tetap merasa ini sebagai satu yang romantis. Jadi buat dia pertemuan antara dua jiwa tersebut buat Bieber adalah satu kebahagiaan, termasuk katakanlah dia merasa bahagia karena dia punya romantisme di rumahnya, dia bisa katakanlah termasuk Leo ini dia ingin punya anak sebetulnya. Leonya ini termasuk rumah yang berada di Leo adalah percintaan, kebahagiaan, enjoyment, dan termasuk children. Itu yang diinginkan oleh Justin. Begitu kalau bacaan saya mengenai sinastri, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang apa itu kontrak jiwa. Selanjutnya bagaimana? Jawabannya sudah berada di introduction di depan, bahwa setiap orang apapun yang penting adalah apa yang dihadapi ya itu dilakukan dengan sebaik mungkin, dipertahankan sebaik mungkin. Jika ada sesuatu terjadi, ya barangkali memang ada masalah yang ada di situ. Ya, dan kontrak jiwa menunjukkan semua yang namanya kontrak selalu ada waktunya. Tentu saja kita berharap kontrak jiwa itu sampai akhir hayat kita. Tetapi bahwasanya ada kejadian-kejadian besar yang bisa mengubah, itu akan dihadapi oleh masing-masing karena masing-masing punya misi hidup tertentu dan akan dibimbing ke arah hal tersebut. Nah, apakah memilih meneruskan atau tidak itu tergantung dari pilihan masing-masing. Ya, sebagai manusia